Di sini saya akan menjelaskan mengenai profil daripada pendiri Shopee. Jadi salah satu orang yang berkontribusi besar dalam perkembangan Shopee memiliki nama lengkap Chris Zimfeng. Anak muda ini kemudian dikenal dengan sebutan Chris Feng. Ia lahir di bulan Desember 1982. Chris Feng adalah pria asal Singapura yang diketahui pernah mengenyam pendidikan di National University of Singapore dan mengambil bidang ilmu komputer. Ia menjadi lulusan terbaik di National University Singapura dan melanjutkan pendidikannya di Amerika Serikat, tepatnya di Stanford University di bidang Manajemen Science and Engineering. Setelah itu, Chris Feng diketahui sudah lama bekerja di perusahaan konsultan manajemen McKinsey yang berada di Frankfurt, yakni Jerman. Di tempat kerjanya itu, Chris Feng menghabiskan waktu selama 7 tahun, dan setelah dari McKinsey, ia lalu pindah bekerja di Rocket Internet. Di sana, Chris Feng menjabat sebagai Direktur Pelaksana Regional Zalora untuk wilayah yang ada di Asia Tenggara. Setelah 1 tahun menduduki posisi Head of Mobile Business Garena, Chris Feng bersama dengan Forrest Li memutuskan untuk mendirikan marketplace yang diberi nama Shopee, yang mana Shopee ini didirikan pada tahun 2015. Chris Feng juga kemudian menjabat sebagai CEO Shopee, yang mana marketplace buatannya itu pertama kali diresmikan dan diluncurkan di Singapura. Shopee juga ada di bawah naungan grup usaha milik Sia Ltd yang sebelumnya bernama Garena. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai apa itu Shopee. Jadi Shopee adalah aplikasi online shop atau marketplace, platform perdagangan elektronik. Dengan menggunakan Shopee, kita bisa lebih mudah berbelanja, menjelajah, dan menjual produk serta jasa apa saja dan di mana saja. Shopee dapat membantu para penjual lebih mudah menawarkan barang dagangan mereka dan membantu pembeli dalam melakukan transaksi serta berinteraksi langsung dengan para penjual melalui fitur live chat-nya. Selain itu, Shopee juga merupakan sarana jual beli online yang menyediakan berbagai jenis produk, mulai dari fashion, makanan ringan, elektronik, gadget, otomotif, dan masih banyak hal lainnya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai bentuk daripada bisnis Shopee. Jadi awalnya Shopee adalah sebuah platform yang mengusung konsep pasar C2C atau pelanggan untuk pelanggan. Namun kemudian Shopee beralih ke model hybrid C2C atau pelanggan untuk pelanggan dan B2C atau bisnis untuk pelanggan. Hal tersebut berjalan semenjak diluncurkannya Shopee Mall yang termasuk ke dalam platform toko online milik Shopee yang berfungsi untuk mendistribusikan produk dari brand ternama. Sehingga walaupun sama-sama toko online, tapi sebenarnya Shopee sudah sedikit berbeda dengan Tokopedia ataupun Bukalapak, di mana sebagian besar mereka hanya berperan sebagai penyedia lapak untuk para pedagang, sedangkan Shopee menjual produk mereka sendiri. Itulah mengapa beberapa produk yang ada di Shopee dikirim dari luar negeri, misalnya saja negeri Cina. Kemudian mengenai kapan Shopee berdiri. Jadi pertama kali Shopee diluncurkan adalah pada tahun 2005, tepatnya di Singapura. Sejak saat itu Shopee mulai memperluas jangkauannya ke Thailand, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Taiwan. Shopee sendiri berdiri di bawah naungan CAA Group atau yang sebelumnya dikenal dengan nama Garena, di mana perusahaan tersebut didirikan oleh Forrest Li pada tahun 2009. Kini Shopee telah bermitra dengan lebih dari 70 penyedia layanan kurir yang ada di seluruh pasar. Hal tersebut bertujuan untuk menyediakan logistik untuk para penggunanya. Selain itu, Shopee juga berkolaborasi dengan berbagai logistik lokal dan juga penyedia jasa transportasi daring. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Shopee resmi masuk ke Indonesia pada tanggal 1 Desember 2015. Chris Feng sebagai pendiri Shopee memang menargetkan Indonesia karena memiliki populasi penduduk yang sangat besar di Asia Tenggara.
Sejak awal Shopee diluncurkan di Indonesia, marketplace yang satu ini memang sudah menawarkan berbagai macam program menarik. Salah satu programnya yang cukup diminati oleh para pengguna adalah program gratis ongkir, di mana program tersebut masih berlaku sampai sekarang. Dengan adanya promosi dan program menarik yang ditawarkan oleh Shopee membuat lebih cepat menarik masyarakat Indonesia. Tujuan dari Shopee. Tujuan awal dari adanya marketplace Shopee adalah memudahkan ketemunya antara penjual dan juga pembeli dalam satu platform toko online. Tak hanya itu, marketplace ini juga memiliki tujuan yaitu memudahkan para pembeli untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mulai dari kebutuhan sehari-hari fashion, elektronik, dan lain-lainnya. Adapun target pasar Shopee adalah orang-orang yang menggunakan internet atau media sosial. Sebagai marketplace nomor 1 di Indonesia. Di akhir tahun 2019, pertumbuhan marketplace Shopee berkembang dengan sangat pesat, khususnya di Indonesia. Marketplace yang dikenal dengan sebutan si Orange juga menjadi salah satu aplikasi e-commerce nomor 1 di Google Play Store, di mana Shopee mampu meraih sampai 2 miliar kunjungan. Lalu, jika dilihat dari segi pendapatan, Shopee sudah mampu meraih pendapatan sampai 13,2 triliun. Alamat kantor utama Shopee. Alamat kantor utama Shopee terletak di Singapura, hingga kemudian marketplace tersebut melakukan ekspansi ke berbagai negara ASEAN dan mulai membuka kantor Shopee di Malaysia, Indonesia, Filipina, Thailand, Taiwan, dan Vietnam. Untuk Indonesia sendiri, sampai resmi diluncurkan di Indonesia pada Desember 2015 yang berada di Jakarta Barat. Menawarkan banyak sekali kelebihan ataupun keunggulan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Shopee menyediakan banyak sekali promo dan juga diskon yang tentunya sangat disukai oleh para penggunanya. Kedua, terdapat fitur live chat yang bisa dimungkinkan para penjual dan pembeli untuk berinteraksi secara langsung mengenai produk yang dijual. Yang ketiga, terdapat fasilitas gratis ongkir dengan beberapa ketentuan yang berlaku. Yang keempat, mempunyai kategori produk yang tergolong banyak. Shopee juga memiliki beberapa kelemahan dalam aplikasinya. Yang pertama, Shopee mempunyai kelemahan yaitu respon penjual yang terkadang lama atau lambat. Yang kedua, situs yang kadangkala sudah untuk diakses di jam-jam tertentu dan di event-event tertentu itu menjadi lebih lambat. Yang ketiga, terdapat banyak penjual yang sudah tidak aktif lagi. Yang keempat, promo gratis ongkir yang ditawarkan seringkali memiliki persyaratan dan ketentuan yang cukup menyulitkan para penggunanya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fitur terbaik yang ada di Shopee. Setelah mengetahui berbagai kelebihan dan kelemahan yang dimiliki oleh aplikasi ini, kini kita akan membahas mengenai fitur terbaik yang ada di aplikasi Shopee ini, yang membuat marketplace ini menjadi menarik di mata para penggunanya. Berikut adalah penjelasan selengkapnya. Fitur terbaik yang dimiliki oleh Shopee yaitu yang pertama, gratis ongkir. Fitur yang pertama ada di Shopee adalah fitur gratis ongkir. Seperti yang sudah disebutkan di atas, bahwa fitur ini menjadi salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Shopee, di mana program gratis ongkir ini sangat memudahkan para penggunanya untuk menjual ataupun membeli produk dengan harga yang lebih terjangkau. Sebab kita tidak perlu lagi untuk membayar ongkos kirim. Para penjual dapat mendaftarkan tokonya dalam aplikasi Shopee tersebut dengan fitur yang satu ini di Shopee dengan cara yang cukup mudah. Umumnya hanya diperlukan beberapa hari saja untuk bisa mengaktifkan fitur gratis ongkir ini.
apabila sudah disetujui oleh pihak Shopee, di dalam postingan produk akan tertera tulisan gratis ongkir, yang dimana para pembeli nantinya bisa membeli produk di toko tersebut. Fitur terbaik Shopee kedua yaitu Cash on Delivery atau COD. COD ini merupakan sistem pembayaran yang mewajibkan pelanggan membayar setelah barang sudah diterima atau pengiriman selesai. Sebenarnya, sistem pembayaran ini sama seperti cara konvensional, yakni pembeli dan penjual bertemu. Bedanya, transaksi jual beli ini dilakukan secara online. Fitur terbaik Shopee yang ketiga adalah voucher cashback. Voucher cashback ini adalah voucher yang memungkinkan kita untuk mendapatkan cashback dalam bentuk koin Shopee. Koin Shopee ini biasanya bisa ditukar dengan uang rupiah beneran. Pemilik voucher cashback ini bisa menggunakan voucher tersebut untuk pembelian selanjutnya. ShopeePay. Yang keempat, ShopeePay. ShopeePay adalah fitur layanan uang elektronik yang dapat digunakan sebagai metode pembayaran online di aplikasi Shopee, offline dari merchant Shopee, dan menyimpan pengembalian dana yang dapat digunakan untuk membayar pesanan Anda berikutnya. Yang kelima, Shopee Game. Shopee Games ini adalah fitur di aplikasi Shopee di mana Anda bisa bermain game dan memenangkan hadiah seperti koin Shopee, voucher, dan yang lainnya. Beberapa game yang populer antara lain Shopee Tanam, Shopee Lucky Prize, dan lain-lain.